إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد. Kita lanjutkan ayyuhal ikhwah hadis yang ke-16 bab al-imanu billah afdalul a'mal. Bab beriman kepada Allah adalah amalan yang paling utama. An Abi Dzarrin radhiyallahu anhu qala qultu ya Rasulullah ayyul a'mali afdal qala al-imanu billah wal jihadu fi sabilih qala qultu ayyur riqabi afdal qala anfasuha 'inda ahliha wa aktsaruha thamana qala qultu fa illam af'al qala tu'inu sani'an aw tasna'u li akhraq qala qultu ya Rasulullah ara'aita in dha'uftu 'an ba'dil 'amal qala takuffu syarraka 'anil nas fa innaha sadaqah minka 'ala nafsik. Dari Abu Dzar, semoga Allah meridainya, ia berkata, aku berkata kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, amal apa yang paling utama? Maka Rasulullah SAW bersabda, yaitu iman kepada Allah dan berjihad di jalannya. Aku bertanya, hamba sahaya seperti apa yang paling utama untuk dimerdekakan? Maka Rasulullah SAW bersabda, yang paling mahal di sisi majikannya dan yang paling mahal harganya. Aku bertanya lagi, jika aku tidak mampu melakukan itu bagaimana? Maka Rasulullah SAW bersabda, tu'inu sani'an, kamu bantu orang yang bekerja. Au tasna'u li akhraq, atau kamu bekerja atau berbuat untuk orang yang tidak bisa bekerja. Qala qultu ya Rasulullah, aku berkata lagi, wahai Rasulullah, bagaimana jika aku lemah dari melakukan sebagian amal? Maka Rasulullah SAW bersabda, itu kamu menahan keburukanmu dari manusia, karena sesungguhnya itu sedekah darimu dari kamu ya untuk dirimu. Hadis ini akhi sudah pernah kita bahas di awalnya, dimana kita ambil waktu itu kita ambil faidah yang pertama, yaitu pentingnya kita mencari amalan yang paling utama. Pentingnya kita mencari amalan yang paling apa? Utama. Dan sudah saya berikan kepada antum semuanya bagaimana caranya mencari amalan yang paling apa? Utama. Di antaranya saya sampaikan kemarin, ya. Yang pertama yaitu dengan cara mengetahui hukumnya apa. Tentu amalan yang wajib lebih utama daripada amalan yang apa? Yang sunnah. Demikian pula di antaranya untuk mengetahui suatu amalan yang paling utama apa? Iya,
Amalan semakin memperbaiki hati, semakin utama. Semakin kurang memperbaiki hati, maka kurang utama. Dan beberapa yang sudah saya sampaikan kemarin. Kita ambil faedah yang kedua ya akhwal Islam dari hadis ini. Itu hendaknya kita mencari yang paling utama dari setiap amal. Kalau tadi amalan yang paling utama. Kalau ini yang paling utama dari setiap amal. Iya. Dari mana? Di sini Abu Dzar memberikan pertanyaan yang pertama apa? Apa amalan yang paling utama? Kemudian Abu Dzar bertanya lagi apa? Apa hamba sahaya yang paling utama untuk dimerdekakan? Berarti saudaraku sekalian, ya, penting sekali untuk kita mengetahui yang paling utama dari amalan yang hendak kita lakukan. Sebuah contoh misalnya, kalau kita mau sholat, sholat 5 waktu, maka kita harus bertanya, bagaimana yang paling utama? Oh ternyata kata Rasulullah SAW, sholat berjamaah lebih baik daripada sholat sendirian, 27 kali lipat. Baik. Sekarang antum mau sholat berjamaah. Antum bertanya lagi, sholat berjamaah yang paling utama bagaimana? Ternyata kata Rasulullah SAW, ya sholat seseorang bersama 2 orang lebih utama daripada sholat seseorang bersama 1 orang. Sholat seorang bersama 3 orang lebih utama daripada bersama apa? 2 orang. Semakin banyak semakin utama. Iya. Oke, baik, alhamdulillah. Masjid di sini ramai misalnya. Apalagi yang paling utama? Kata Rasulullah SAW, khairu sufufir rijal awwaluha wa syarruha akhiruha. Sebaik-baik saf laki-laki di mana? Yang pertama. Dan yang terburuk itu yang terakhir. Wah, berarti saya harus saf yang paling pertama. Kenapa? Karena saya bisa mendapatkan keutamaan saf. Baik, Masya Allah, antum mau saf pertama. Saf pertama yang paling utama seperti apa? Kata Rasulullah SAW, Innallaha malaikatahu yusalluna ala mayaminis sufuf. Sesungguhnya Allah dan malaikatnya bersalawat kepada saf yang kanan. Oh, berarti yang kanan. Masya Allah. Berarti antum di situ mendapatkan berapa keutamaannya? Ya. Sehingga antum ketika sholat yang paling utama kita cari, Masya Allah. Contoh lagi, kita mau sedekah. Mau sedekah nih, kita harus yang kita pertanyakan apa? Sedekah apa yang paling utama? Makanya Rasulullah SAW ditanya, wahai Rasulullah, apa sedekah yang paling utama? Kata Rasulullah SAW apa? Afdalus sadaqah anta tasaddaq wa anta sahihun syahihun takhaful faqr. Sedekah yang paling utama itu kamu bersedekah dalam keadaan kamu sehat, pelit, dan takut kemiskinan. Oh, ini rupanya keadaan ya ketika sedekah yang menjadi yang paling apa? Utama, Masya Allah. Baik Ustadz, saya masih bingung nih Ustadz. Ada 2 orang yang saya harus kasih sedekah. Ya, dua-duanya miskin. Cuman yang satu karib kerabat saya, yang satu bukan. Mana yang harus saya utamakan? Tentu karib kerabat itu yang paling utama. Nah, di sini akhwal Islam. Dan ini ya akhi tentu membutuhkan kepada apa? Kefakihan. Ya. Makanya benar kata para ulama bahwa seorang alim
dengan sedikitnya amal dia bisa mengalahkan ahli ibadah yang banyak amal. Kenapa? Karena orang alim beramal dengan ilmu. Kalau ahli ibadah beramal atas dasar apa? Semangat saja. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah memberikan perumpamaan apa? Seperti ahli ibadah itu seperti kuli bangunan, Mbak. Kuli bangunan dia kerja dari pagi sampai sore, paling digaji berapa? Sementara kontraktor dia cuma nyuruh-nyuruh doang. Yang ini, tapi gajinya lebih gede, Pak. Hasilnya lebih gede. Kenapa? Karena kontraktor pakai ilmu. Kalau kuli bangunan pakai tenaga. Hasilnya beda. Orang yang beramal dengan ilmu jauh lebih tinggi dan besar pahalanya di sisi Allah dibandingkan dengan orang yang beramal hanya sebatas apa? Dengan tenaga dan semangat. Ikhwatul Islam, azani Allah wa iyyakum. Faedah yang ketiga yang bisa kita petik dari hadis ini menunjukkan keutamaan iman kepada Allah. Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan iman dalam hadis ini yaitu at-tasdiq. Yang dimaksud dengan iman dalam hadis ini yaitu at-tasdiq, yaitu membenarkan. Iya. Karena Rasulullah mengatakan, wahai Rasulullah, kan ditanya ya, wahai Rasulullah, apa sih amalan yang paling utama? Kata Rasulullah, iman kepada Allah dan jihad fisabilillah. Jihad termasuk iman tidak, Pak? Termasuk. Sehingga atas dasar itu kata Al-Hafidz bahwa yang dimaksud dengan iman di sini adalah itu at-tasdiq. Itu pembenaran dengan apa? Hati. Sehingga Al-Imam Ibnu Qayyim dalam kitab Miftah dari Sa'adah mengambil dan memetik faidah yang berharga dari hadis ini. Apa itu? Itu bahwa amalan hati lebih utama daripada amalan anggota badan. Amalan hati lebih utama daripada amalan apa? Anggota badan. Bahkan amalan anggota badan tidak bernilai kalau tidak disertai dengan amalan hati, saudaraku sekalian. Bayangkan Rasulullah mengatakan, amal apa yang paling utama ya Rasulullah? Kata Rasulullah apa? Iman kepada Allah. Dalam riwayat Ibnu Mas'ud, kemudian apa ya Rasulullah? Kemudian jihad fisabilillah. Ternyata padahal jihad itu, yang namanya jihad kan melelahkan sekali, Pak. Mencampakkan diri kita bahkan kepada kematian, Pak. Tapi ternyata iman kepada Allah lebih utama daripada jihad. Maka ini menunjukkan akhwat Islam bahwa amalan hati lebih utama daripada amalan anggota badan. Bahkan amalan anggota badan tidak bernilai kalau tidak disertai dengan amalan hati, Pak. Amalan anggota badan contohnya apa? Sholat. Sekarang kalau antum sholat cuma sholat doang, tapi hati antum kemana-mana, ke kantor, ke pasar, nggak ada khusyuknya, nggak ada bernilai di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi ketika antum khusyuk, fokus, memahami apa yang antum baca, maka sholat ini menjadi bernilai di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya ya akhal Islam, para sahabat dahulu ya sangat betul-betul memperbaiki hati dibandingkan dengan amalan anggota badan. Makanya kata Al-Hasan Al-Basri, ma fuddila ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bi kathrati salatin wala bi kathrati siyamin. Wa inna ma fuddilu bima waqara fi qulubihim. Dahulu para sahabat tidaklah diberikan oleh Allah keutamaan dengan banyaknya sholat dan banyaknya puasa, bukan. Akan tetapi Allah berikan keutamaan kepada mereka karena apa yang ada di hati-hati mereka.
Karena apa yang ada di hati mereka itulah apa? Amalan yang kecil mereka menjadi besar. Rasulullah bersabda, la tasubbu ashabi, fawalladhi nafsi biyadih, law anna ahadakum anfaqa mithla uhudin dhahaba, ma balagha mudda ahadihim wala nasifah. Jangan kalian mencaci maki para sahabatku, demi zat yang diriku berada di tangannya, kalaulah salah seorang dari kalian ada yang berinfak dengan emas sebesar gunung Uhud, tidak akan sampai kepada apa? Infak mereka satu mudnya emas, tidak pula setengahnya. Secara kuantitas Pak, lebih banyak mana satu gunung dengan satu mud? Jauh. Tapi yang Allah lihat itu bukan sebatas kuantitas. Yang Allah lihat itu apa yang ada di hati para sahabat dari keimanan yang luar biasa, keikhlasan yang luar biasa. Maka subhanallah ya akhal Islam, ini menunjukkan bahwa amalan hati ya semakin luar biasa, itu semakin berpengaruh kepada amalan anggota badan. Sebaliknya amalan anggota badan tapi ketika tidak disertai dengan amalan hati, rusak terkadang Pak. Antum tahu orang Khawarij? Rasulullah SAW menyifati orang Khawarij itu salat dan puasanya luar biasa Pak. Apa kata Rasulullah SAW? Tahqiruna salatakum bisolatim wasiyamakum bisiyamihim. Kalian akan menganggap remeh salat kalian dibandingkan dengan salat mereka, puasa kalian dibandingkan dengan puasa mereka. Tapi hasilnya gimana Pak? Ternyata orang Khawarij kata Rasulullah SAW, yamruquna minal Islam, melesat dari Islam. Akibat apa? Akidah mereka yang rusak. Akidah berpengaruh loh Pak. Sementara akidah itu keyakinan hati bukan? Amalan hati bukan? Amalan hati saudaraku sekalian, Masya Allah. Makanya subhanallah ya akhal Islam ya, memperbaiki hati memang harus betul-betul kita fokuskan. Karena ketika hati itu menjadi baik, akan timbullah amalan-amalan yang baik biidznillah. Baik, kita ambil faedah yang selanjutnya. Hadis ini menunjukkan fadlul jihad fi sabilillah, keutamaan jihad di jalan Allah. Namun tentunya jihad dengan mafhum yang syar'i ya, bukan jihad yang seperti di zaman sekarang Pak. Dikit-dikit jihad, bom bunuh diri jihad, demo jihad. Ya. Ini mafhum yang salah saudaraku sekalian. Mafhum yang benar adalah yang sesuai dengan syariat, sesuai dengan syarat-syaratnya. Tidak boleh sembarangan orang mengatakan itu jihad. Butuh kepada fatwa para ulama. Dan jihad saudaraku sekalian ya, secara bahasa artinya apa? Kata Al-Hafidz Ibnu Hajar, al-jihad huwa badlul juhdi limuqatalatil adu. Jihad adalah mengeluarkan seluruh kemampuan kita untuk memerangi musuh. Wahia arba'atu maratib atau arba'u maratib. Al-Imam Ibnu Qayyim dalam kitab Zadul Ma'ad mengatakan, dan jihad itu ada 4 martabat. Ada 4 martabat. Apa yang pertama? Al-martabatul ula jihadun nafs. Jihad melawan diri sendiri. Jihad melawan diri sendiri saudaraku sekalian. Wa huwa arba'u maratib aidan. Dan jihad melawan diri sendiri juga ada 4 martabat kata beliau dalam kitab Zadul Ma'ad itu. Martabat yang pertama yaitu jihadun nafs ala talabil ilm. Menjihadi diri untuk menuntut ilmu.
Menjihadi diri untuk apa? Menuntut ilmu. Maka ya akhi, dari sini kita mengetahui bahwa menuntut ilmu termasuk jihad ya akhi. Bahkan Abu Darda seorang sahabat mengatakan, siapa yang mengatakan bahwa menuntut ilmu tidak termasuk jihad, fattahim fi aqli, tuduh akalnya, jangan-jangan ada sesuatunya itu. Makanya Syekh Utsaimin rahimahullah dalam Kitabul Ilm mengatakan apa? Ya. Allah menjadikan menuntut ilmu qasiman lil jihad, bagian dari jihad dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Taubah itu. Wa ma kana al-mu'minuna liyanfiru kaffah falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifah liyatafaqahu fid din waliyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun. Dan tidaklah selayaknya kaum mukminin semuanya lari ke medan perang. Akan tetapi hendaklah di antara mereka ada sekelompok orang yang tafakuh dalam agama, agar kelak mereka kembali kepada kaumnya dan memberikan peringatan kepada mereka. Maka menuntut ilmu termasuk jihad ya. Ya, ini martabat yang pertama dari jihadun nafs. Jihad melawan apa? Diri. Yaitu jihad untuk menuntut ilmu Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua yaitu jihadun nafs alal amal, menjihadi diri kita untuk mengamalkan ilmu. Setelah kita menuntut ilmu, kita menggali ilmu, maka kita ada kewajiban jihad yang kedua, Pak, yaitu mengamalkan ilmu kita. Karena ilmu tanpa amal tidak ada manfaatnya. Kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, ya, al-ilmu innama yusammal ilmu idza athmar. Ilmu itu kalau disebut ilmu kalau membuahkan amal. Wa idza lam yuthmir fa innama huwa jahlun. Kalau ilmu tidak menimbulkan amal, itu artinya kebodohan, kata beliau. Bahkan ilmu yang tidak diamalkan, saudaraku, hanya akan menyeret pelakunya ke dalam api neraka. Na'udzubillah, nasallallahu salamata wal afiyah. Maka ini martabat yang kedua dari jihadun nafs. Apa itu? Menjihadi diri untuk mengamalkan ilmu. Yang ketiga, kata beliau, martabat yang ketiga dari jihadun nafs, yaitu menjihadi diri untuk mendakwahkan ilmu. Menjihadi diri untuk mendakwahkan ilmu, menyampaikan ilmu kepada manusia. Dan dalam Al-Quran, akhi, Allah menamai dakwah dengan ilmu itu dengan jihad yang besar. Dalam surat Al-Furqan, Allah berfirman, "Fala tuti'il kafirin wajahidhum bihi jihadan kabira." Jangan kamu menaati orang-orang kafir itu, dan jihadi mereka dengan Al-Quran dengan jihad yang besar. Semua ulama tafsir sepakat, ayat ini ayat Makkiyah. Apa sih ayat Makkiyah itu? Ayat yang turun sebelum hijrah ke Madinah. Ya. Dan saat itu belum disyariatkan jihad dengan apa? Perang, belum. Ternyata Allah menamai berdakwah, menyampaikan ilmu, itu jihad yang besar, saudaraku. Allah mengatakan wajahidhum bih, jihadi mereka dengan Al-Quran, jihadan kabira, dengan jihad yang besar, Masya Allah. Maka kita mendakwahi manusia kepada tauhid, mendakwahi manusia kepada sunnah. Wallahi ya akhi, itu jihad yang besar. Bahkan membela sunnah ya akhi, dengan cara mempelajarinya, mengamalkannya, menyampaikannya, itu lebih agung daripada berjihad dengan pedang dan panah. Yahya bin Yahya At-Tamimi, guru Imam Bukhari, berkata apa? Ad-difa'u anis sunnah ahabbu ilayya minad darb
bisayf fi sabilillah. Membela sunnah lebih aku sukai daripada berperang dengan pedang dan panah di jalan Allah. Lalu dikatakan, ya, bukankah berjihad itu lebih melelahkan wahai imam? Ternyata membela sunnah lebih utama. Kata beliau apa? Na'am bikathir. Ya, bahkan jauh perbedaannya. Karena membela sunnah itu membela modal Islam, Pak. Sedangkan jihad itu sifatnya apa? Ya, keutamaan. Tentu modal lebih harus kita apa? Jaga dong daripada keuntungan. Kalau antum berbisnis modalnya habis, selesai, bangkrut. Nah, membela sunnah itu adalah membela modal Islam, Pak. Islam ini dasarnya sunnah. Maka kita mempelajari sunnah, mengamalkan, menyampaikan, wallahi itu jihad ya akhi. Makanya Syekh Albani mengatakan apa? Jihad yang paling besar di zaman ini adalah jihad ilmu. Jihad apa? Ilmu. Ya. Tidak ada sesuatu yang paling membuat orang-orang kafirin kesal dari jihad ilmu. Karena dengan jihad ilmu, akidah umat Islam terpelihara. Dengan jihad ilmu, amalan umat Islam terpelihara. Akidahnya juga, dasarnya juga. Maka dari itulah ya akhal Islam, semua harus dengan ilmu ya akhi. Ilmu dulu. Semangat menuntut ilmu itu harus kita kobarkan terus ya akhi. Jangan pernah ya akhal Islam menuntut ilmu kita anggap ya seperti sebagian orang mengatakan zaman sekarang apa? Emangnya problematika umat Islam akan selesai hanya sebatas dengan duduk mempelajari Fathul Majid? Dengan lancangnya dia berkata seperti itu, Pak. Meremehkan majelis-majelis ta'lim. Jadi menurut dia katanya problematika umat Islam selesai kalau kita mau turun ke jalan. Kalau mau kita beraksi. Akhirnya ya gitu, aksinya dengan ngebom sana sini. Ya, akhirnya orang yang berjenggot dituduh teroris. Akhirnya orang yang bercadar dicurigai teroris gara-gara perbuatan itu. Aksi-aksi yang sama sekali jauh daripada apa nilai-nilai Islam, saudaraku sekalian. Azani Allah wa iyyakum. Makanya akal Islam, azani Allah wa iyyakum. Makanya Rasulullah dan Rasulnya sangat menekankan menuntut ilmu. Berapa banyak ayat-ayat yang menyuruh kita menuntut ilmu, Pak? Dengan berbagai macam bentuk-bentuknya. Berapa banyak hadis-hadis yang menyuruh kita menuntut ilmu, Pak? Anjuran para ulama untuk menuntut ilmu banyak seabrek-abrek dalam kitab-kitab mereka. Kenapa? Karena memang kita tidak mungkin bersikap tanpa ilmu, Pak. Kita memperjuangkan Islam hanya sebatas dengan semangat, kata Syekh Utsaimin apa? Itu seperti angin ribut, al-awasif. Ya, al-awatif hiyal awasif kata beliau. Sebatas semangat saja bagaikan awang angin ribut kata beliau. Harus dengan ilmu ya akal Islam, azani Allah wa iyyakum. Nah ini martabat yang keberapa? Yang ketiga dari jihadun nafs. Martabat yang keempat dari jihadun nafs kata beliau apa? Jihadun nafs ala sabr. Menjihadi diri untuk sabar. Sabar dalam menuntut ilmu, sabar dalam mengamalkan ilmu, sabar dalam mendakwahkan ilmu. Semua butuh kesabaran, saudaraku sekalian. Ketika kita mendakwahkan tauhid, ya pasti kita akan dicap yang enggak-enggak, Pak. Dicap Wahabi, dicap radikal. Sabar. Iya. Ketika kita menuntut ilmu, terkadang kita menghadapi pelajaran-pelajaran berat, Pak. Apalagi kalau antum belajar bahasa Arab. Sebagian dari antum terkadang belajar bahasa Arab di awal-awal ramai itu, Pak.
Sebulan lewat tinggal setengah, Pak. 2 bulan lewat tinggal sepertiga, Pak. 3 bulan lewat tinggal 5 orang. Kenapa? Karena nggak sabar ketika menghadapi kesulitan dalam menuntut ilmu. Makanya Syekh Bakar Abu Zaid dalam kitab beliau ya Hilyah Thalibil Ilm, beliau menekankan supaya penuntut ilmu itu punya sifat apa? Rujulah. Apa rujulah itu? Jantan, Mas. Penuntut ilmu itu ada yang pejantan, ada yang betina. Yang pejantan yang bagaimana? Yang berani menghadapi tantangan. Ketika mendapatkan pelajaran-pelajaran sulit, dia semakin tertantang. Yang betina enggak. Ketika menghadapi kesulitan mundur teratur, Pak. Ya akhi, kalau kita enggak sabaran dalam menuntut ilmu, abadan kita tidak akan dapat ilmu, saudaraku. Iya. Sabar, memang ngomong sabar tuh gampang sih. Ya. Tapi dalam prakteknya ampun dah, panas, saudaraku sekalian, azani Allah wa iyyakum. Itu martabat yang pertama, jihadun nafs, jihad melawan diri sendiri. Dan jihad melawan diri sendiri ini, Pak, dasar segala macam jihad, Pak. Makanya Rasulullah SAW dalam hadis Ibnu Najjar, dan hadis Abu Dzar yang dikeluarkan oleh Ibnu Najjar dan disahihkan oleh Syekh Albani rahimahullah, Rasulullah bersabda, afdalul jihad an tujahid ya nafsaka li ta'atillah. Jihad yang paling utama, kamu jihadi dirimu untuk menaati Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Bahkan kata Ibnu Qayyim, al-jihadu bil hujjati wal burhan muqaddamun alal jihadi bis sayfi wal wassinan. Berjihad dengan hujah dan keterangan itu lebih didahulukan daripada jihad dengan pedang dan panah. Bahkan Ibnu Qayyim menyebut jihad ilmu itu jihadul khawas. Jihad orang-orang khusus, tidak setiap orang mampu, Pak. Kalau jihad dengan senjata, semua orang bisa manggul senjata, Pak. Tapi kalau jihad dengan ilmu, membantah syubhat, hanya orang-orang yang diberikan oleh Allah semangat untuk menuntut ilmu Allah Subhanahu wa taala dan kekuatan dalam pemahaman. Makanya akhal Islam, azani Allah wa iyyakum, setiap kita berusaha ya untuk bersungguh-sungguh dalam jihadun nafs. Kata para ulama, siapa yang kalah dalam berjihad melawan dirinya, dipastikan ia akan kalah ketika berjihad melawan musuh. Karena itu adalah merupakan dasarnya jihad. Adapun martabat yang kedua, itu jihadus syaitan. Jihad melawan setan. Jihad melawan siapa? Setan, Pak. Bagaimana caranya? Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam kitab Fathul Bari juga menyebutkan tentang caranya, yaitu dengan cara apa? Bima'rifati khutuwati syaitan. Mempelajari tentang langkah-langkah setan. Bagaimana cara setan menggoda manusia? Kita pelajari itu, saudaraku. Ini penting sekali. Karena yang masalahnya yang namanya setan itu nggak kelihatan, Pak. Setan bisa ngelihat kita, kita nggak bisa ngelihat dia. Setan itu kata Ibnu Qayyim rahimahullah dalam kitab Ad-Da' wa Dawa, setan jin itu lebih berbahaya daripada setan manusia, Pak. Karena setan jin itu menggoda kita dengan sesuatu yang Masya Allah luar biasa tersembunyi, ya Pak, dan tidak terasa terkadang. Di mana setan jin itu dia mengalir dalam tubuh kita dalam aliran darah.
Maka kewajiban kita tentu harus tahu apa langkah-langkah apa? Setan. Iya, tentu pembicaraan tentang bagaimana langkah-langkah setan dan yang lainnya itu ya butuh muhadharah. Syekh Salim bin Id Al-Hilali ya punya buku yang sangat bagus yang berjudul Maqami Syaitan. Dan itu kalau nggak salah buku itu sudah diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Itu saya nggak tahu judulnya secara bahasa Indonesia, saya nggak tahu. Nah, di situ dijelaskan Pak, satu persatu tentang langkah-langkah apa? Setan. Kalau antum mau baca yang lebih tebal lagi, itu kitabnya Ibnu Qayyim yang berjudul Ighatsatul Lahafan min Masaidis Syaitan. Tebal segini, tapi bahasa Arab Pak. Ya, nggak tahu sudah terjemahkan belum, saya nggak tahu. Atau antum bisa baca juga kitab Ibnul Jauzi yang berjudul Talbis Iblis. Ya, itu bagus banget, dua buku ini luar biasa banget Pak. Mempelajari bagaimana talbisnya iblis kepada manusia. Talbis iblis kepada ahli ilmu, talbis iblis kepada ahli ibadah, talbis iblis kepada orang yang amar ma'ruf nahi mungkar, talbis iblis kepada para penguasa, talbis iblis kepada para pedagang. Itu ada setan tuh menggoda orang tuh sesuai dengan keadaannya, pinter banget Pak. Kalau kita baca buku itu akan tampak Masya Allah ya, bagaimana cara-cara setan menggoda manusia. Allah musta'an ya akhwal Islam ya. Adapun yang ketiga dan yang keempat yaitu jihad melawan orang-orang fasik. Yang ketiga, jihad terhadap orang-orang fasik. Siapa orang fasik? Yaitu pelaku dosa besar. Bagaimana caranya? Yaitu dengan cara mendakwahi mereka Pak. Dakwahi mereka kepada kebenaran, ajak mereka supaya kembali kepada Allah, ajak mereka supaya taubat kepada Allah, dan agar mereka meninggalkan maksiat-maksiat mereka. Iya. Tentu semuanya dengan cara hikmah. Karena ya akhwat Islam, untuk menjihadi orang-orang seperti ini butuh cara, butuh fikih dakwah. Ya, butuh kepada kesabaran dan kelembutan. Bagaimana Nabi Musa disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala mendakwahi Firaun. Allah mengatakan idhaba ila fir'auna innahu tagha faqula lahu qawlan layyina la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha. Pergilah kalian berdua kepada Firaun. Sesungguhnya Firaun itu tagut, sudah melampaui batas, dan ucapkan kepada Fir'aun dengan ucapan yang lemah lembut. Mudah-mudahan ia mau ingat atau takut. Masya Allah. Kepada Fir'aun Pak disuruh lemah lembut. Ya. Ini akal Islam. Maka jihad melawan orang-orang fasik dengan cara itu Pak. Kita dakwahi mereka, kita ajak mereka. Ya. Lihat bagaimana Rasulullah SAW berdakwah. Beliau ya berdakwah kepada orang-orang bodoh, orang-orang yang Arab Baduy, lembut banget, sabar, Masya Allah. Nah, ya akhal Islam, tentu ini membutuhkan pelajaran tentang fikih dakwah. Ada sebuah buku bagus banget, Qawaid Fiqh Dakwah inda Syekhul Islam Ibn Taimiyah. Itu buat antum yang ya berkecimpung dalam dunia dakwah juga penting tuh baca buku itu. Kaidah-kaidah fikih dakwah menurut Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah. Di situ disebutkan banyak sekali kaidah-kaidahnya, penting sekali. Ya, untuk dipelajari tentang fikih dakwah. Supaya fikih dakwah kita sesuai dengan manhaj dakwah para nabi.
Bukan dakwah seenaknya gitu loh Pak. Sebagian orang ada yang gayanya gitu. Ini kan metode dakwah saya. Ada akhwat bercadar, kemudian selfie, kemudian diposting di Instagram, di Facebook. Ketika diingatkan, "Ukhti, udah pakai cadar kok pakai selfie segala." Apa jawabnya? Ini cara dakwah saya untuk memperkenalkan cadar. Kita katakan, kok cara dakwah kamu? Cara dakwah itu harus ngikutin cara dakwah para nabi dan rasul. Makanya kata para ulama, manhaj dakwah itu tauqifi. Manhaj dakwah itu tauqifi. Apa tauqifi itu? Tauqifi itu artinya harus ngikutin dalil. Tidak boleh kita berinovasi sendiri. Ya. Antum yang bisa bahasa Arab silahkan baca buku itu yang berjudul Qawaid wa Dhawabit Fiqh Da'wah oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Ya. Adapun antum yang nggak bisa bahasa Arab, belajar bahasa Arab deh. Ya. Mudah-mudahan antum diberikan semangat oleh Allah. Udah masuk Isya belum, Pak? Udah? Baik. Saya kira cukup dulu sampai di sini. Wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.